Apa saja tuntutan dari Abdesi dan kenapa mereka bersikeras menuntut hingga melaksanakan demo yang diwarnai kericuhan? Kami sudah terhubung dengan Asri Anas, Ketua MPO Abdesi. Muhammad Asri Anas, selamat malam Mas Anas. Halo, selamat malam Mas. Ya, selamat malam Mas. Mas, apa tuntutan Abdesi dan kenapa menuntut hal tersebut? Iya, selamat malam. Jadi gini, sebenarnya bukan Abdesi ya, bukan hanya Abdesi. Ini ada 9 organisasi desa. Saya kebetulan saya di MPO, Ketua MPO dan juga jadi Koordinator Desa Nasional. Jadi gini, sebenarnya tuntutan teman-teman ini kan sederhana. Sahkan revisi Undang-Undang Desa tanggal 6 Februari 2024. Kenapa harus tanggal 6? Badan Legislasi DPR itu udah menyusun tahapan dan pengesahannya itu tanggal 6 Februari 2024. Masalahnya sekarang adalah ada 2 kali tahapan pembahasan yang harusnya dilakukan DPR dengan pemerintah. Dan kami udah cross check ke DPR, ke pimpinan, ke balik. Masalahnya itu hanya satu, Ketua DPR belum mengirim undangan ke pemerintah untuk duduk dan membahas bersama. Harusnya hari ini, tanggal 31 adalah rapat pengesahan antara pemerintah dengan DPR melalui balik dalam bentuk rapat finalisasi panja. Tetapi masalahnya, Ibu Ketua DPR belum mengundang pemerintah sama sekali. Masalahnya hanya 1 lembar undangan. Kami kan cross-check ke Menseknek, kami cross-check ke Kementerian Dalam Negeri. Semua jawabannya, Asri, sampaikan teman-teman, Ketua DPR sampai sekarang belum mengirim undangan. Dan itu hal yang sama juga disampaikan Ketua Balik, dan tadi ada 2 anggota Balik hadir menyampaikan hal yang sama. Ada kesepakatan tanggal 5 Desember dulu bahwa ini selesai tanggal 6 dan ditandatangani juga oleh Ketua DPR. Jadi saya nggak tahu ya, teman-teman desa ini udah ada perasaan marah, muak. Kenapa? Karena ada persoalan politik kemungkinan besar di antara partai-partai politik menjelang pileg dan pilpres. Kemudian desa ini menjadi korban. Jadi tuntutannya teman sederhana kok. Gitu. Ini demo yang ke-7 kalinya. Jadi kami nggak tahu ya apa masalahnya. Kami kemarin pun ketemu dengan fraksi PDI, diterima langsung oleh Mas Putut. Beliau akan meyakinkan Bu Ketua DPR. Jadi maksud saya, kami meminta deh, Ibu Ketua DPR, jangan teman-teman desa ini dikorbankan. Gitu. Jadi itu aja masalahnya sesungguhnya. Menurut Anda, kenapa belum ada undangan dari DPR ke pemerintah? Ya itu, jadi saya juga nggak tahu ya. Ya mungkin persoalan politik ya? menjelang pemilu. Menurut saya itu masalahnya, kan gitu masalahnya. Nah, ada kemungkinan besar gini nih, yang aku tahu ada perdebatan di internal. Partai apa nih yang dapat manfaat dari dukungan teman-teman kepala desa, perangkat desa? Ini kan banyak nih, 2,7 juta orang seluruh Indonesia kan. Nah, inilah yang kemudian karena ada pembicaraan kesepakatan dan harus dipahami, dorongan awal revisi Undang-Undang Desa ini kan adalah fraksi PDI Perjuangan gitu. Dan dari awal mulai 2023 udah ada kesepakatan bahwa ini diselesaikan sebelum pemilu. Ini yang membuat teman-teman marah ini. Dan demo tadi ini kan lebih 100.000 yang hadir seluruh Indonesia. Dan kalau benar-benar ini tidak bisa disahkan tanggal 6, maka saya berani meyakinkan tanggal 6 itu akan demo besar-besaran seluruh Indonesia. Dan bisa jadi isunya hanya satu. Kepala desa, perangkat desa seluruh Indonesia tidak akan ikut mendorong pelaksanaan pemilu, sukses pemilu di desa masing-masing. Kenapa? Karena kan mereka tugas pembantuan. Dan ini berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena ya tadi, teman-teman ini butuh kepastian aja. Dan sekali lagi, politisasi terhadap proses undang-undang desa ini yang kemudian berjalan di DPR. Dan kata kuncinya, Ketua DPR sampai sekarang, saya nggak tahu ya mungkin bisa dikonfirmasi deh ke Ketua DPR, kok bisa seperti ini, kan gitu. Itu aja sih sesungguhnya. Gitu. Saya memahami juga bahwa ini ada beberapa hal ya dari RUU Desa ini, diantaranya juga kenaikan anggaran, tapi kemudian juga ada perpanjangan masa jabatan ya, hingga 9 tahun. Tetapi mengapa begitu urgent sehingga membuat aksi ini yang bahkan tadi kalau tidak salah sampai merusak pagar DPR RI ya?
Seberapa urgent ini harus ditandatangani? Sangat urgent, Mas. Satu, ini kami berikan contoh ya. Kami berikan contoh. Undang-undang yang ada sekarang itu menyebutkan dana desa itu ditransfer langsung ke rekening desa. Tahu nggak, Mas? Ada lebih 50 kabupaten saat ini. Teman-teman perangkat desa, pegawai, kemudian itu belum mendapatkan gaji dan siltap. Bisa dicek aja tuh. Udah hampir 7 bulan, ada bahkan nyebrang sampai 2024. Kedua adalah kami ada kekhawatiran sesudah pemilu substansi mulai dari masa jabatan, kemudian yang lain adalah apalagi namanya kewenangan-kewenangan desa, anggaran desa itu akan mengalami perubahan secara substansi kalau sesudah pemilu. Itu ada kekhawatiran besar. Kenapa? Karena kami tahu ini momentumnya desa juga untuk menyampaikan aspirasi secara real. Desa ini kan dari tahun ke tahun hanya dipolitisir aja, Mas. Hampir seluruh partai politik melakukan itu. Dan kami tidak ingin. Sekali lagi, teman-teman ini bukan hanya masa jabatan. Ada kepastian anggaran, ada kewenangan desa. Yang saat ini, Mas, kan banyak orang nih yang mengatakan, oh hebat nih, dan desa udah 1 miliar. Mas perlu tahu, 1 miliar dana ke desa itu 70% diatur oleh pemerintah pusat. Hanya 30% diatur oleh kepala desa melalui musyawarah desa. Kondisi ini benar-benar membuat desa-desa ini, ya ibaratnya disuruh membangun tapi dipegang ekor dan kepalanya. Ini yang membuat Oke, teman-teman agak dampaknya marah. berarti, Kan gitu. apakah dampaknya, tadi kan Anda pernah bilang bahwa ada yang belum dibayar bahkan ya, ada yang belum dibayar. Tetapi kemudian dampak lainnya apa? Apakah memang kemudian nggak bisa mencapai apa yang harus dibangun yang sudah direncanakan di desa tersebut begitu? Atau bagaimana? Penundaan-penundaan keuangan? Benar, Mas. Benar. Jadi benar. Jadi contoh nih, di Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa musyawarah seluruh program pembangunan desa itu adalah melalui musyawarah desa. Tapi kenyataannya hampir 90% hasil musyawarah desa itu mental semua karena ada kebijakan pusat yang mengatur 70%. Kami berikan contoh, Mas. Kami berikan contoh. Desa mengeritik tuh. Kenapa harus ada aturan yang mengatakan bahwa dana desa harus dibuat dalam bentuk BLT. Sedangkan kalau kita buat BLT, itu membuat masyarakat desa tidak terdidik, Mas. Gitu. Aturan itu sangat jelas diatur dalam undang-undang desa. Itulah yang kami minta direvisi secara total. Berarti RUU Kenapa? yang ada Ini sekarang sudah disepakati dengan pihak desa ya? Semua dengan kepala jadi desa dan semuanya. regulasi yang ada sekarang yang sudah disepakati di balik itu sangat membantu tata kelola pembangunan kewenangan desa. Nah, kalau ini bisa disahkan sebelum pemilu, Mas, artinya dana desa, pencairan dana desa tahap kedua mulai April nanti itu sudah sangat mendukung, Mas. Ya seperti itu. Baik. Kemudian yang lain, Mas, yang perlu kami sampaikan, ada 7.000 lebih kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya Februari, kan? Februari. Teman-teman ini menganggap kita bisa tolong teman-teman ini. Kenapa, Mas? Karena ada peraturan yang mengatakan bahwa harus dibuat PJ, pejabat sementara dalam bentuk pegawai negeri, padahal kepala desa itu bisa diperpanjang masa jabatannya sama dengan regulasi yang lama. Kalau misalnya regulasi yang ada sekarang ini bisa dilakukan. Nah, yang ada sekarang, Mas, misalnya ada 7.000 lebih kepala desa yang akan diperpanjang, Mas, di PJ-kan, dan PJ-nya itu sampai 2025, Mas. Halo? Regulasi yang ada dengan undang-undang yang ada sekarang. Jadi gitu kira-kira, Mas. Baik. Terakhir, mungkin ini yang saya ingin tahu juga. Artinya ini kan ada perpanjangan masa jabatan selama 9 tahun itu. Apa yang dirasa kurang sehingga harus menambahkan masa jabatan ini? Apakah memang karena tadi seperti Anda katakan serta-merta hanya supaya tidak diganggu-gugat aja nantinya di ke depan pasca dari pemilu, atau ada hal lain? Misalnya Anda mungkin apakah dijanjikan oleh beberapa mungkin salah satu paslon barangkali untuk ini akan jadi kalau Anda memilih kami begitu? Oh, tidak juga, Mas. Teman-teman ini nggak terjebak sama Pilpres. Kami nggak terjebak sama Pilpres. Karena, jadi gini, kalau 9 tahun itu, Mas, sebenarnya nggak ada bedanya dengan masa jabatan sekarang. Sekarang juga kan 18 tahun. 6 tahun 3 periode. Maksudnya Kalau 3 9 periode tahun, lagi? Ya, kalau 9 tahun hanya 2 periode. Jadi gini, Mas, kalau 6 tahun 3 kali pemilihan, restriksi, keributan di desa itu luar biasa, Mas. Jadi dinamika pemilihan kepala desa itu jauh lebih besar
daripada dinamika Pilpres dan Pileg, Mas. Perseteruan keluarga, kampung, antara kelompok di desa, akhirnya itu sangat banyak. Kadang-kadang damainya itu lebih 2 tahun, Mas. Nah, sehingga masa jabatan itu sesungguhnya kalau dilihat secara substansi kan juga sama, tetap 18 tahun, Mas. Yang membedakan itu hanya kita buat proses pemilihannya cukup 2 periode aja, Mas. 2 kali, bukan 3 kali. Supaya Jadi tidak... gitu. Dan ini sebenarnya kembali ke undang-undang yang lama, Mas. Kan undang-undang lama juga kan sebenarnya 8 tahun kan kalau yang dulu kan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kami ini nggak terjebak pada persoalan-persoalan pemilihan presiden, Baik. kan, termasuk pileg, kan gitu. Intinya adalah desa berharap bahwa ini diselesaikan, dan kami ya melalui kesempatan ini saya meminta kepada Ibu Ketua DPR, masih ada waktu lah ini daripada teman-teman turun pul nanti tanggal 6 mengepung DPR, kami minta ini diselesaikan. Baik. Kenapa? Kami tidak memaksakan sesungguhnya karena Balik udah menyusun bahwa tanggal pengesahan itu adalah tanggal 6. Gitu kira-kira, Mas. Baik, terima kasih Mas Anas sudah berbagi bersama kami ya. Semoga apa Oke, yang thank you, dicita-citakan Mas. memang Makasih. sesuai dengan tujuan Iya. yang mulia, itu juga boleh didapat begitu ya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu. Terima kasih, Mas. Salam Iya. buat untuk seluruh anggota. Iya.